Ah, Hitung 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan materi pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas Satgas. Kami yang bergotakan 2 orang. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Vivi Kurnia Putri dengan NIM 22136038 dan rekan saya yang bernama Nurul Alia Jufi dengan NIM 22136113. Next. Baiklah, saya akan membacakan materi dari PPT kami, presentasi kami. Yang pertama ada panitia adjudikasi PTSL. Nah, panitia adjudikasi PTSL ini ada 4. Yang pertama ada susunan panitia adjudikasi PTSL berpedoman pada peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap. Yang kedua ada dalam rangka efektivitas efisien penugasan panitia adjudikasi PTSL dengan memperhitungkan jarak dan wilayah kerja. Yang ketiga ada keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelayanan rutin, maka Ketua Panitia Adjudikasi PTSL dapat dijabat oleh Kepala Kantor Pertahanan dan pelaksanaan pelantikan sebagai Ketua Panitia Adjudikasi PTSL dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional. Yang keempat ada Panitia Adjudikasi PTSL yang dibantu oleh Satgas Fisik, Satgas Yuridis, dan Satgas Administrasi. Next. Yang kedua ada Satuan Tugas Fisik. Satuan tugas fisik terdiri 3. Yang pertama adalah Satgas Fisik terdiri dari unsur aparatur sipil negara kementerian, pegawai tidak tetap atau pegawai pemerintah non pegawai negeri kementerian, surveyor kadaster berlisensi, asisten surveyor kadaster berlisensi, yang diketuai oleh Wakil Ketua Bidang Fisik Panitia Adjudikasi PTSL. Yang kedua, dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Fisik sebagai pengumpul data fisik dapat dibantu oleh petugas pengumpulan data pertahanan yang kelompok masyarakat diberi pembekalan dan ditugaskan untuk menjadi fasilitator sebagai pelaksanaan proses pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis melalui tata cara pembiayaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga ada jumlah Satgas Fisik dapat dibentuk lebih dari 1 dengan menyesuaikan target yang ditetapkan. Next. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Nurul Alia Jufi. Kepada Nurul dipersilahkan. terima kasih kepada Vivi. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Selanjutnya adalah Satuan Tugas Yuridis. Ada 3, yaitu Satgas Yuridis selain dari unsur aparatur sipil negara kementerian, pegawai tidak tetap atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri kementerian dapat melibatkan perangkat desa atau kelurahan, perangkat RT, RW, atau lingkungan, dan atau unsur masyarakat lainnya yang diketuai oleh Ketua Bidang Yuridis Panitia Adjudikasi PTSL. Kedua, dalam pelaksanaan tugas pengumpulan data yuridis, Satgas Yuridis dapat dibantu oleh unsur-unsur masyarakat antara lain RT, RW, organisasi kepemudaan atau Karang Taruna, kelompok masyarakat, Babinsa, Barikamtimmas, profesi atau bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di wilayah sebagai pengumpulan data yuridis melalui tata cara dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, jumlah satgas yuridis dapat dibentuk lebih dari 1 dengan menyesuaikan target yang ditetapkan. Selanjutnya, Satuan Tugas Administrasi dibagi 3, yaitu Satgas Administrasi terdiri dari unsur aparatur sipil negara kementerian dan dapat dibantu oleh pegawai tidak tetap atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri kementerian yang diketuai oleh Sekretaris Panitia Adjudikasi PTSL. Kedua, Satgas Administrasi di bawah koordinasi dan membantu pelaksanaan tugas Sekretaris Panitia Adjudikasi
adjudikasi PTSL. Yang ketiga, Satgas Administrasi membantu menyusun dan mengelola kebutuhan sarana dan prasarana selama kegiatan PTSL berlangsung. Selanjutnya, akses aplikasi KKP dan entry data awal. 1. Akses aplikasi KKP. Setiap petugas pelaksana wajib mempunyai profil dan akses ke aplikasi. Kedua, bagi Satgas Fisik Aparatur Sipil Negara yang belum mempunyai profil di KKP, mengajukan profil berdasarkan SK pelaksana kegiatan PTSL ke dalam admin kantor pertanahan. 3. Untuk Satgas Fisik pihak ketiga harus melakukan verifikasi data SKB pada aplikasi mitra. Akun dan password akan diberikan melalui aplikasi tersebut. Bersifat rahasia sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. 5. Akses untuk menggunakan aplikasi disesuaikan dengan diagram alir kegiatan. 6. Dalam hal pengumpulan data fisik dan data yuridis, menggunakan aplikasi survei Tanahku, maka seluruh anggota petugas mengumpul data fisik dan petugas mengumpulkan data yuridis yang sudah ditetapkan. Diwajibkan melakukan registrasi pada aplikasi survei Tanahku. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.